Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola ya. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini gue mau membahas tentang yang pertama adalah preview yang akan pertandingan-pertandingan yang akan dilakukan nanti malam, di mana ada dua pertandingan besar tentu saja. Yang pertama adalah Liverpool akan menghadapi Arsenal ya, ini peringkat 1 dan 2. Dan yang kedua adalah El Clasico, juga peringkat 1 dan 2, yaitu Barcelona versus Real Madrid. Dimana kalau bicara urgensi, Liverpool sudah tidak ada yang dikejar ya, sementara Arsenal masih harus mensecure peringkat kedua. Syaratnya adalah mereka harus mendapatkan 2 kemenangan lagi. Mereka harus mendapatkan 2 kemenangan lagi, namun Arsenal sedang dalam fase yang sangat menurun, mental yang menurun, di mana mereka mengalami 3 kekalahan beruntun, 2 kali menghadapi PSG, 1 kali menghadapi Bournemouth. Jadi seharusnya Arsenal sedang dalam kepercayaan diri yang menurun. Dan di kubu Liverpool mereka juga baru kalah 3-1 atas Chelsea, tapi bedanya Liverpool sudah tidak ada yang dikejar, jadi mereka tidak ada dalam tekanan apapun. Ditambah McAllister baru aja mendapatkan pemain terbaik di bulan April ya, jadi harusnya itu menjadi boost untuk Liverpool. Setidaknya kalau bisa mengalahkan Arsenal, maka persaingan menuju UCL ini akan sangat seru, karena Arsenal akan ikut serta dalam perburuan, akan ikut serta meskipun di pertandingan tadi Manchester City gagal meraih 3 poin dan gagal mengkudeta Arsenal. Jadi Manchester City juga fasenya sedang buruk ya di season ini. Jadi itu juga sebenarnya keuntungan untuk Arsenal, dimana kalau mereka berhasil menang lawan Liverpool, Arsenal sudah hampir pasti mensecure peringkat kedua gitu ya, sudah hampir pasti peringkat kedua. Dan Arsenal masih kehilangan Kai Havertz ya, masih kehilangan Havertz, masih tidak punya striker. Kemudian Jorginho juga masih cedera, Gabriel juga masih cedera. Jadi ya pastinya Arsenal akan memanfaatkan 11 pemain yang selalu mereka turunkan di 3 pertandingan terakhir ketika mereka kalah. Kemungkinan ya 11 itu lagi yang akan bermain, sementara ya Liverpool pastinya akan memberi sedikit-sedikit pemain yang belum bermain gitu ya. Terakhir gue dapat kabar katanya Conor Bradley akan mulai game dari awal dan bukan TAA ya, bukan TAA, dimana TAA sudah mengumumkan untuk pergi dari Liverpool. Jadi we'll see ya pertandingan nanti akan seperti apa. Liverpool pastinya akan bermain dengan tenang, sementara Arsenal pasti akan gerusak-gerusuk. Gue yakin pertandingannya akan seperti itu. Sementara menu yang paling spesial adalah Barcelona versus Real Madrid. Nah ini menyikapi Barcelona yang sedang dalam tren menurun ya, dimana di UCL juga akhirnya mereka kelempar ya, karena sekali lagi fase mereka ini lagi menurun. Kemudian di La Liga juga meskipun menang, tapi menangnya tuh tidak meyakinkan, beberapa kali harus ketinggalan lebih dulu gitu ya, sampai harus comeback gitu ya. Bahkan lawan Valladolid pun meskipun Real Madrid tidak menurunkan 10 pemain terbaiknya, tetapi tetap saja lawannya Valladolid. Valladolid itu kan peringkat 20 gitu ya. Jadi ya ampun gitu. Barcelona harus mengeluarkan pemain-pemain terbaiknya untuk bisa mengatasi Valladolid. Itu pun harusnya menjadi warning ya untuk Barcelona. Kepercayaan diri mereka lagi menurun, kalahnya juga seperti itu lawan Inter ya. Sementara Real Madrid hanya mengejar La Liga. Nah itu akan menjadi boost dari Real Madrid, dimana mereka kan sudah tidak lagi mengalami kekalahan gitu ya. Mainnya sudah lumayan santai lagi. Dan ya Real Madrid kan sedang diterpa isu banyak sekali ya, dimana kedatangan TAA, kemudian katanya Saliba juga akan datang, kemudian Alphonso Davies yang akhirnya memperpanjang kontrak di Munchen ya, tapi katanya Alphonso akan datang, dan katanya Nuno Mendes jadi target utama ya selanjutnya. Ya kita lihat ya Real Madrid ini akan berlari kemana, ditambah katanya Alonso sudah hampir pasti jadi pelatih Real Madrid selanjutnya.
Ini kan sebuah mental boost yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain untuk bisa mengatasi Barcelona. Terlebih lagi mereka wajib menang, tidak boleh imbang menghadapi Barcelona karena masih tertinggal 4 poin ya, masih tertinggal 4 poin. Jadi apa, Real Madrid harus ngegas ya, harus ngegar benar-benar dari awal supaya mereka bisa memecahkan deadlock ya, menghadapi Barcelona, memecahkan deadlock. Ditambah defense mereka ini harus diperbaiki ya, Madrid ya, defense mereka harus diperbaiki. Dan ya gua rasa tahun depan akan menjadi season yang monster ya untuk Real Madrid. Mereka memang mendatangkan Mbappe season ini ya, tetapi lini belakang mereka itu diterpa badai cedera yang begitu dahsyat. Sehingga meskipun mereka mencetak banyak gol, meskipun Mbappe sekarang berhasil menciptakan 33 gol kalau nggak salah, atau 35 gol musim ini, tetapi karena mereka terlalu banyak kebobolan juga, lini belakang tidak solid, jadi mereka tidak konsisten. Kita tahu di kanan Carvajal tiba-tiba harus absen 1 musim, penggantinya Lucas Vazquez. Lucas Vazquez tahu sendiri defense-nya sejelek apa gitu ya, jelek banget kan defense-nya. Nanti diganti dengan yang lebih muda yaitu TAA. TAA juga sebenarnya defense-nya jelek, tapi TAA punya nilai tambah yaitu passing-passingnya yang luar biasa gitu ya. Kemudian di kiri katanya Nuno Mendes akan didatangkan, kemudian di tengah nanti ada back baru namanya Saliba. Jadi Real Madrid akan datang dengan muka baru di tahun depan. Ditambah di tengahnya katanya akan bertambah 1 lagi katanya. Cuma kita lihat aja ya di tengahnya, karena menurut gue tengah juga Tchouaméni ya yang sebenarnya diharapkan menjadi motor dari Real Madrid, ternyata Tchouaméni tidak cukup baik ya secara level untuk menggendong tim ini, tidak sebaik Toni Kroos lah. Jadi mereka harus benar-benar mencari motor serangan yang kelasnya itu harus bisa mendekati Kroos ataupun Modric. Karena Modric pun kan bisa dibilang tahun ini mungkin akan jadi tahun terakhirnya. Ya, jadi kita tahu kan gelandang Madrid ini kan rata-rata pekerja ya, Camavinga, Valverde, Tchouaméni juga bisa dianggap pekerja. Kemudian mungkin Ceballos bisa jadi playmaker, tetapi Ceballos masih jauh kalau dibandingkan sama Kroos ya, masih jauh. Jadi benar-benar harus mencari playmaker baru yang nanti bisa memberikan umpan-umpan manis kepada nanti mungkin Vinicius ataupun Mbappe, karena Rodrigo katanya mau pergi ya, jadi Vinicius ataupun Mbappe ataupun nanti siapa lagi katanya juga mau mendatangkan 1 striker ya, jadi we'll see akan seperti apa Real Madrid di season depan. Dan kalau bicara Barcelona versus Real Madrid sekarang ya, khusus untuk pertandingan ini gue menjagokan Real Madrid, khusus untuk pertandingan ini aja, karena sekarang Barcelona sedang datang di saat yang kurang baik, berbeda dengan 3 pertandingan sebelumnya yang dimana Barcelona datang dengan kondisi yang sangat baik, kepercayaan diri yang sangat baik. Tetapi dengan faktor mental, stamina dan segala macam itu udah jauh berbeda dengan kemarin-kemarin. Pasti ada fase menurunnya, dan fase menurun ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Real Madrid untuk mencuri poin, dan wajib 3 poin gitu ya. Oke, itu aja soal persaingan dari kedua pertandingan besar ini ya. Bye.